Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang kepada Tuhan dengan lagu cinta untukmu, Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Na 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 na. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Lagu cintaku, lagu cinta untuk-Mu. Biar pujian ini menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Walau kami tidak mampu mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, tapi kami mau belajar mengasihi Tuhan. Allah Roh Kudus, kasih Tuhan yang memampukan kami untuk belajar mengasihi Tuhan.
Teguhkan oleh kebenaran firman hari ini, kasih kepadamu dengan kami bekerja keras dalam pelayanan memuliakan Tuhan. Meraih tanah perjanjian kami, hidup yang maksimal di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu. Kita baca Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah padaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Bapak Ibu, kitab Hakim-Hakim dibuka dengan keterangan sesudah Yosua mati. Orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Di pasal-pasal terakhir kitab Yosua, sebelum kitab Hakim-Hakim, kita mendapati Yosua sebelum mati berpesan mengumpulkan tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel. Dan dalam pesannya itu, Yosua mengatakan bahwa Tuhan telah memberi keamanan, ketentraman. Bangsa-bangsa segan kepada bangsa Israel. Mereka tunduk. Tetapi mengapa di kitab Hakim-Hakim dibuka kalimat ini tadi? Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapa daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Mengapa setelah Yosua mati masih ada peperangan? Kemungkinannya Bapak Ibu, penafsirannya adalah setelah mendengar kematian Yosua sebagai pemimpin Israel, bangsa-bangsa Kanaan ini timbul keberanian lagi untuk melawan Israel. Maka umat Tuhan harus kembali menaklukkan mereka. Dan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, puji Tuhan, mereka masih meneladani Yosua, selalu bertanya kepada Tuhan.
Mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Dan suku Yehuda, kata Tuhan, yang harus maju. Suku Yehuda mengajak Simeon untuk maju berperang bersama. Dan mereka bahu-membahu mengalahkan penduduk Kanaan dan menaklukkan raja-rajanya. Ada satu keteladanan yang kita bisa ambil dari perikop ini, yaitu bahwa anak Tuhan penting mengembangkan kehidupan yang rajin, kuat, berhikmat, supaya dapat meraih kemaksimalan hidupnya dalam Tuhan. Tentu kita pernah mendengar peribahasa rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya, rajin pangkal sukses. Peribahasa tersebut tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap giat supaya kita semakin maju. Jadi anak Tuhan harus rajin. Seperti bangsa Israel di awal-awal kematian Yosua, mereka tetap bersemangat menaklukkan tanah perjanjian. Mereka rajin berdoa dan menanyakan siapa yang harus maju berperang. Dan ketika Tuhan menunjuk Yehuda, suku Yehuda bersemangat, bahkan menularkan semangat itu, mengajak teman-teman suku Simeon untuk bersama-sama berperang menaklukkan penduduk Kanaan. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Sebaliknya, Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bapak Ibu, pembukaan kitab Hakim-Hakim mengungkapkan bahwa anak-anak Tuhan harus tetap rajin, giat, untuk meraih kemaksimalan hidupnya di dalam Tuhan. Kita tahu situasinya, mereka sedang diterpa kesulitan. Kenapa? Karena ditinggal pemimpinnya. Tetapi mereka tidak sedih berlarut-larut meratapi Yosua, tapi bangkit kembali, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Siapa yang harus menaklukkan Kanaan? Siapa yang harus maju berperang? Dan ketika Tuhan memberi firman-Nya, mereka siap melaksanakannya. Poin selanjutnya, Bapak Ibu, saya melihat Yehuda yang menyambut perintah Tuhan tidak hanya rajin dan giat, tetapi dia mengerjakan tugasnya dengan hikmat. Makanya dia menggandeng Simeon. Ini hikmat dari Tuhan, bekerja sama supaya meraih hasil yang maksimal, menghemat waktu, efektif. Inilah hikmat dari Tuhan. Bekerja dengan hikmat itu sangat penting, sehingga mengerjakan semuanya dengan tepat, efisien, dan tentunya menghasilkan maksimal. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dan juga Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Inilah berita firman hari ini bagi setiap kita yang bersama-sama doa pagi secara online, yaitu Tuhan mau kita tetap giat apapun keadaan kita. Giat, rajin, tetapi tidak hanya giat dan rajin, tapi mengerjakan tugas panggilan kita maksimal di dalam Kristus juga dengan hikmat yang dari Tuhan. Semangat, semangat, semangat saudaraku. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap giat, rajin, mengerjakan tugas panggilan kami untuk kami maksimal di dalam Kristus. Dan tidak saja giat dan rajin, kami mengerjakannya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karunia-karunia yang Allah Roh Kudus limpahkan dalam kami, memperlengkapi kami,
mengerjakan tugas panggilan kami dengan hikmat, dengan kreatif, efisien, sehingga hidup kami umat-Mu berbuah lebat, manis, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kami, juga bagi setiap orang di sekitar kami, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Berkati umat-Mu, berkati tangan mereka, apa yang dikerjakannya menjadi berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, jangan ada yang berkekurangan, tetapi kelimpahan yang daripada Tuhan, Engkau menyatakannya, sehingga melalui karya-karya daripada umat-Mu, masyarakat diberkati, keluarga kami hidup dalam kelimpahan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati, lindungi, sertai anak-anak kami, cucu kami dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, buat menjadi berhasil masa depan mereka, studi dan pekerjaan mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Jagai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, orang jahat, kuasa jahat, jauhkan Tuhan. Tangan Tuhan melindungi, menyertai, kuasa Tuhan menyertai, sehingga keturunan kami Tuhan, keturunan ilahi yang Kutitipkan kepada kami, hidup perkasa, berkemenangan dengan masa depan yang indah. Kami berkati setiap keluarga-keluarga dalam hikmat rahmat daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan berkati umat Tuhan yang hari ini ada dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tangan Tuhan menyertai, malaikat Tuhan mengawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.